Kayak gini bagus. Gue nyari deh kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, balik lagi di channel ini. Nah, kita bakal membahas tentang Tips and trik beasiswa Jarum, guys. Oke, masih beasiswa Jarum. Jangan di skip ya, guys. Ya guys, jangan di skip soalnya bakal ada informasi yang kalian butuhkan di channel ini, di video ini. Aku kira mungkin ini video kali ini berbeda sama video-video sebelumnya mungkin, and I think this video will so different with the others. It's just because I will share like pengalamanku ikut di seleksi beasiswa Jarum dan pas keterima kayak gimana. And then teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and komen di bawah. komen di bawah. Di video kali ini aku mau cerita. Nah, jadi aku itu angkatan Jarum Beasiswa Plus itu 2018-2019. Dan sekarang tepatnya tahun 2020 udah berakhir, setahun 2 tahun yang lalu. Nah, pokoknya banyak banget manfaat yang bisa aku ambil dari organisasi yang lumayan, dan nggak lumayan sih, yang benar-benar besar ini. Terus gimana sih cerita bisa masuk Jarum, terus cara daftarnya gimana, tahap seleksinya juga gimana, aku bakal cerita di video kali ini. So, jangan di skip. Nah, pertama kita bahas manfaatnya dulu ya. Jadi, apa sih manfaat masuk Jarum itu? Manfaatnya itu banyak banget, guys. Yang pertama itu kita bakal dikasih uang jajan. Nah, uang jajannya itu 750.000 per bulan. Nah, jadi setiap bulannya kamu bakal dapat uang jajan sebesar 750.000. Terus yang kedua, itu kalian bakal dapat kenalan yang banyak banget. Dan kalian bakal ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Maka kalian bakal ketemu sama teman-teman angkatan beasiswa Jarum kalian. Yang kayak aku pribadi, aku dapat teman-teman di angkatanku itu sebanyak 300-400 orang. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi enak banget buat aku kalau misalkan aku mau jalan-jalan ke Malang, ke Jogja, ke Sumatera, dan lain-lain. Tinggal di calling dan ya, you will get what you want. Pengalaman kemarin aku jalan-jalan ke Malang, terus salah satu temanku namanya Diska itu, terus kayak misalkan kamu ke satu tempat, terus nggak bingung gitu siapa yang mau dihubungin. Nah, lewat jalur ini, lewat teman-teman beasiswa Jarum ini, itu kamu pasti dapet kenalan dan teman baru yang pasti yang pasti berguna banget buat kedepannya kayak gitu. Terus yang nggak kalah pentingnya dari manfaat yang kamu dapat itu kamu bakal ngikutin event-event yang Jarum itu buat. Misalnya karakter building. Nah, karakter building itu kita kayak ada camp-camp gitu di pegunungan dan keren banget, luar biasa banget, total banget Jarum tuh. Nah, terus yang kedua itu ada leadership development. Jadi kayak kita seminggu full di hotel, terus kayak banyak banget pembicara-pembicara dari luar negeri. Ada juga ini nih. Nah, ini motivator terkenal dari Singapura. Keren banget, gila keren banget. Nah, terus selanjutnya itu ada nation building. Nah, di nation building itu kita kayak latihan seminggu, satu angkatan full itu buat nampilin kayak pertunjukan gitu. Misalkan ada yang jadi tim paduan suara, ada jadi tim tari, terus ada yang jadi tim teater dan lain-lain. Nah, itu 3 program wajib yang kita pasti ikutin selama kita menjadi anggota beasiswa Jarum. Nah, program competition-nya itu kayak ada writing competition atau tes tulis. Ada writing competition, ada vlog competition, ada community empowerment. Jadi kayak kita tuh ke masyarakat, terus kayak ngebangun sesuatu di masyarakat gitu biar bisa berkembang gitu loh, guys. Nah, terus ada international exposure. Nah, di international exposure itu kita kayak diseleksi buat ajang internasional. Di sini sih kita ikutnya tuh MUN. MUN itu kayak rapat atau sidang PBB gitu loh, kayak simulation gitu loh, guys. Nah, terus buat cara daftarnya gimana sih cara daftarnya itu? Buat cara daftarnya sendiri tuh teman-teman bisa masuk di jarumbeasiswaplus.org. Nah, di situ kalian bisa lihat halaman daftar online di situ. Nah, terus abis itu kalian bisa baca-baca informasi yang detailnya lagi di situ ya.
harus apa ya. Nah kemarin itu banyak banget teman aku yang nggak jadi ngumpulin karena ya kayak kurang pede gitu, kayak gue nggak mau, gue takut kayak Kayak. apa yang itu sih anjir. Stop. Oke. Nah terus buat teman-teman aku saranin pede aja dulu, sumpah pede aja dulu. Aku aja kemarin tuh nggak awalnya nggak ada niat, bukan nggak ada niatan ya, kayak nggak tahu informasi gitu, nggak tahu informasi kayak dikumpulin kapan, terus deadline-nya kapan. Nah itu aku bener nggak tahu. Itu ada beberapa teman aku yang juga ikut waktu itu, dia kayak narik aku buat ikut daftar. Nah akhirnya aku ikut daftar waktu itu. Pokoknya pede aja dulu buat daftar. Terus buat teman-teman yang universitasnya itu belum bekerja sama, wajib dulu buat ngajuin kerjasama Jarum sama universitas kamu. Misalkan setelah itu di UI, itu Universitas Indonesia itu belum bekerja sama Jarum. Terus UNM, Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin juga belum bekerja sama. Nah jadi syarat utamanya itu kalian harus instansi kalian harus bekerja sama dulu sama pihak Jarum Foundation. Selanjutnya itu kalian adalah orang yang belum dapat beasiswa lain, atau kalian itu nggak boleh daftar beasiswa Jarum kalau misalkan kalian udah dapat beasiswa yang lain. Oke, kemudian kita masuk di tahap seleksi. Nah sebelumnya pembina itu selalu bilang misalkan kalian pengen share informasi ke adik kalian, itu bisa aja informasinya atau nggak bisa aja tahap seleksinya itu berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi kayak ya just prepare your best version of yourself gitu loh. Jadi kayak ya kita, soalnya aku pribadi juga nggak tahu gitu kriteria yang dicari-cari Jarum Foundation itu kayak gimana. Nah seleksi yang pertama itu adalah seleksi Berkas. nanti kamu bakal kayak ngupload berkas-berkas yang diminta sama Jarum itu ke halaman Jarum sama ke alamat Jarum. Jadi ada dua, kamu ngupload ke halaman Jarum, enggak deng, kamu nanti ngeprint berkas-berkas yang dibutuhin sama pihak Jarumnya. Nanti di formnya itu bakal dikasih tahu berkas apa aja yang dibutuhkan. Nah terus kamu kirim ke alamatnya Jarumnya. Kalau aku waktu itu dapat yang bagian Jakarta, jadi aku kirim di alamatnya di Jakarta, kalau nggak salah di Sleepy Palmerah. Di seleksi berkas ini beberapa yang dibutuhin misalkan IPK. Nah IPK ini syaratnya ini harus kalau nggak salah 3, IPK-nya itu 3 kalau nggak salah. Itu udah aman kalau IPK kamu 3, apalagi lebih dari 3 juga bagus. Nah terus berkas selanjutnya yang dibutuhkan itu adalah beberapa mungkin yang kalau misalkan kalian punya sertifikat yang udah nasional ataupun internasional itu boleh banget dilampirin. Nggak boleh sih, itu wajib banget dilampirin biar itu bisa mendukung kamu. Terus tes yang kedua, tes tulis. Nah jadi di tes tulis ini lumayan panjang ya ceritanya guys, soalnya 2 hari sebelum tes tulis itu aku masih di kampung, masih di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah terus H-1-nya itu aku udah take off. Nah landingnya itu kalau nggak salah jam 2 itu udah di Soekarno-Hatta, jam 2 pagi. Sedangkan jam 7 itu gue udah harus di gedung tes tulisnya, waktu itu di Smesco. Nah berangkat, nah habis di sana tuh bener-bener nggak ada bus, nggak ada damri, pokoknya nggak ada kendaraan yang bisa dipakai buat balik ke Ciputat waktu itu, karena kan kos aku di Ciputat. Nah tiba-tiba ada bapak-bapak yang nyamperin, ternyata itu bapak ojek gitu, bapak tukang ojek gitu. Nah terus si bapaknya tuh nawarin gitu tiba-tiba ojek. Nah aku juga heran, tiba-tiba ada gitu yang nawarin ojek, padahal udah malam banget, udah jam 2. Nah ya udah mau nggak mau aku pakai itu. Sampai di kosan itu kalau nggak salah jam 4 subuh. Nah aku sampai di kosan, terus sampai di kosan habis sholat langsung mandi, terus siap-siap dan berangkat. Itu nggak ada tidur, nggak ada apa-apa sama sekali, langsung berangkat waktu itu. Dan bener kayak oleng banget. Bandara itu kan karena pesawat aku delay, dan aku tuh bingung mau ngapain. Nah udah aku belajar tuh. Nah ternyata di internet sendiri itu banyak banget kayak tips-tips soal-soal psikolog gitu-gitu. Nah itu aku pelajaran kayak gitu karena aku dengar bakal ada soal psikolog. Nah buat teman-teman boleh banget cari di internet kayak soal-soal psikolog dan latihan-latihan. Kalau menurut aku itu worth it banget sih. Soalnya aku seharian di bandara itu bener-bener kayak latihan itu. Jadi kan ada komputer di bandara, itu aku pakai komputer itu buat latihan soal-soal. Oke, tes yang ketiga FGD guys. FGD itu
forum group discussion. Nah, jadi aku setelah tes tulis itu, jadi sehari itu ada 2 tes tulis sama forum group discussion. Nah, jadi di forum group discussion ini kita kayak disatuin gitu sama orang-orang. Jadi kita buat satu kelompok. Nah, terus di satu kelompok itu bakal ada pembinanya. Bakal pembina, kayak kita dikasih games gitu. Nah, mungkin sih ini pengamatan aku ngeliatnya gimana. Jadi si pembina itu ngeliat kriteria kita kalau misalkan di dalam sebuah grup itu kita orangnya kayak gimana. Apakah kita adalah orang yang dominan, atau kita orang yang benar-benar pasif, ekstrovert atau Nah, kalau aku pribadi sih nggak bisa nentuin gitu. Harusnya jadi introvert atau jadi ekstrovert, karena guys, misalkan di satu perusahaan, nah semua isinya itu adalah orang-orang dominan atau orang-orang yang punya pemikirannya bagus, terus kayak vokal banget gitu tuh bisa jadi berisiko buat perusahaan itu. Jadi emang mungkin Jarum ini dia nyari nggak semua dominan, bisa jadi dia juga nyari orang-orang yang lebih ke introvert tapi actionnya kelihatan gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak kita nggak bisa nentuin kita bisa lulus dengan cara kita banyak omong dan menggila di satu grup itu apakah gimana, enggak. Soalnya aku pribadi juga pas kemarin di FGD itu aku orangnya agak banyak ngomong, nggak terlalu banyak ngomong, tapi di suatu saat kalau misalkan si pembina minta aku ngomong, ya udah aku ngomong di waktu yang dibutuhin aja gitu. Nah, terus aku juga nggak paham sih gimana cara penilaian tadi, tapi satu hal yang bikin aku terus ingat itu karena waktu di games itu aku banyak kayak nge-up teman-teman aku, bukan nge-up gimana ya, kayak ngebantu gitu loh, secara nggak langsung ngebantu. Misalkan teman aku ngambil pingpong yang jatuh di bawah, nah aku bantuin teman-teman aku buat ngambil pingpongnya juga gitu. Jadi kayak ya bisa jadi hal kecil kayak gini tuh bisa diperhatiin gitu sama pembina.